Kids. Shalom, good morning Impact Kids. Apa kabar nih adik-adik pada pagi hari ini? Bersama Yesus, dahsyat luar biasa. Yeay, kita tetap bersyukur adik-adik. Tidak terasa sekarang sudah bulan Desember adik-adik. Nah, siapa di antara adik-adik yang saat pergi ke mall atau kalian keluar kota atau lagi jalan-jalan atau lewat di sebuah toko, lalu kalian melihat ada topi Santa Claus, lalu kalian berkata seperti ini kepada mama atau papa atau orang di sekitar kalian, "Ma, Pa, tahu gak? Aku dulu punya topi Santa Claus seperti itu, Ma, yang lampunya menyala-menyala, Ma. Mama masih ingat gak?" Lalu mamanya bilang, "Iya, waktu tahun lalu kamu beli topi itu. Tapi topi itu sekarang ada di mana ya?" Kalian pernah beli benda itu, tapi kalian sudah lupa di mana kalian letakkan benda itu. Lalu bagaimana keadaannya sekarang? Kok sekarang udah nggak punya lagi? Tapi kalian pernah punya benda seperti itu dulu. Nah, lalu setelah kalian pikir-pikir, oh ternyata topi itu sudah dibuang, sudah kalian lupa taruh di mana. Karena seingat kalian, waktu itu kalian terlalu sering menyalakannya. Sudah mati lampunya, udah rusak, udah nggak bisa nyala lagi. Lalu ujung topinya udah sobek-sobek. Nah, akhirnya kalian karena sudah lampunya tidak menyala, udah mulai sobek, akhirnya kalian membuangnya. Nah, adik-adik, kegiatan yang kalian lakukan yang tadinya menyayangi benda itu, lalu karena sudah rusak kalian entah berakhir di mana benda itu disebut mencampakkan. Artinya kalian membuang, kalian tidak merawat lagi benda itu. Nah, adik-adik, kira-kira kalau tadi benda, apakah manusia juga bisa dicampakkan? Ada seorang yang berteriak-teriak, dia bilang, "Jangan campakkan aku." Wow, siapakah dia? Nah, dia adalah seorang raja adik-adik. Wah, seorang raja berkata, "Jangan campakkan aku." Kenapa ya raja ini berkata demikian? Dia sebelumnya tidak dianggap istimewa oleh orang-orang di sekitarnya. Waktu itu saudaranya pergi berperang, karena waktu itu kalau kita dipilih maju berperang, itu berarti kita sehat, wah berarti kita keren tuh. Tapi Daud malah disuruh ayahnya menggembalakan kambing domba, sementara saudaranya pergi semua untuk berperang. Lalu ketika Daud sampai suatu hari, ayahnya menyuruhnya untuk mengantar makanan kepada saudara-saudaranya yang lagi berperang. Sampai di sana Daud mendengar bangsanya sedang dihina-hina oleh bangsa Filistin, oleh seorang yang besar, badannya tinggi. Siapa namanya? Goliat. Yes. Waktu itu saudaranya ada di situ. Daud bilang gini, "Kak, kenapa sih itu kok kita diejek? Aku boleh nggak mendengarnya?" Wah, kakaknya bilang gini, Daud, aku tahu kamu jahat, pasti kamu gak mau menggembalakan domba kan, makanya kamu mau datang nonton perang kan. Padahal waktu itu Daud sangat sedih mendengar bangsanya dihina oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu lebih dari itu, Daud juga pernah diincar-incar mau dibunuh sama raja. Wah, dia merasa hidupnya dicampakkan oleh semua orang. Sehingga dia berkata, "Tuhan, jangan campakkan aku. Orang-orang di sekitarku mencampakkan aku. Tuhan, jangan lakukan itu kepada aku." Dan apa yang dilakukan Daud? Saat dia merasa orang-orang di sekitarnya melupakan dia merasa tidak aman, dia merasa tidak ada yang sayang sama dia, apa yang dilakukan Daud? "Kepadamu lah ya Allah, Tuhan, mataku tertuju padamu lah aku berlindung, jangan campakkan aku." Jadi ada dua hal yang dilakukan Daud dalam bacaan kita. Yang pertama, matanya tertuju kepada Tuhan, karena dia tahu manusia bisa mengecewakan dia. Tapi dia tahu dia punya Tuhan yang penuh kasih, dia punya Tuhan yang menyayangi dia, yang tidak pernah mau mencelakakan dia punya Tuhan yang selalu beserta dengan dia. Nah, adik-adik gimana nih adik-adik? Saat kalian merasa orang-orang di sekitar kalian tidak sayang sama kalian, merasa diri kalian tidak berguna, ingat, ada Tuhan Yesus yang mengasihi kalian lebih dari apapun. Oleh sebab itu, pandangnya kepada Tuhan, jangan kepada manusia, karena manusia akan mengecewakan kita, tapi Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita.
Dia sayang, dia menjagai setiap saat. Saat kita senang, sedih, marah, kecewa, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Dan yang kedua adik-adik yang dilakukan oleh Daud yaitu berlindung kepada Tuhan. Karena manusia tidak dapat melindunginya. Begitupun dengan kita adik-adik. Dokter tidak bisa melindungi kita dari penyakit. Orang tua kita tidak bisa melindungi kita dari kejahatan. Polisi yang sudah dipilih Tuhan ribuan yang ada di Indonesia, ratusan ribu, tidak bisa melindungi kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melindungi kita. Oleh sebab itu belajar dari Daud saat dia berkata, Tuhan jangan campakkan aku. Dia melakukan dua hal. Dia fokusnya hanya kepada Tuhan dan dia berlindung kepada Tuhan. Sebab hanya bersama Tuhan kita bisa melewati segala sesuatunya. Jadi manusia bisa mencampakkan kita, tetap kita punya Tuhan yang tidak pernah mencampakkan kita. Yes, yuk mari kita semua lipat tangan kita. Kita mengucap syukur buat Tuhan yang selalu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang ada dalam kerajaan surga. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa Engkau mengasihi, Engkau menjaga, Engkau beserta, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengimani dan kami percaya kami mau seperti Daud. Ketika orang lain menyakitinya, orang lain melupakannya, orang-orang mencampakkannya, tapi Tuhan ada bersama dia. Kami mengimani Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati setiap adik-adik ketika mereka sedih, kecewa, khawatir, takut. Ingatkan bahwa Tuhan ada beserta dengan mereka. Terima kasih Bapak Surgawi, kami siap menjalani aktivitas kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, jangan lupa hanya ada satu pribadi yang tidak akan pernah mencampakkan kita, yaitu Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, bersama Tuhan kita selalu bisa. God bless you. Impact Kids.